kali kita mau membaca ayat buat kita. Kita sama-sama yuk baca ayat 3, 2, 1. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah. Amin. Terima kasih Tuhan untuk minggu pagi ini ya Tuhan, bersyukur atas apa yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau. Engkau bertata di atas puji-pujian kami ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau penuhi hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sebab Engkaulah Allah satu-satunya yang layak kami puji. Thank you Jesus, in Jesus name we pray. Amin. Good morning church, shalom. Are you ready to praise Jesus this morning? Come on. Engkau Yesus yang layak ditinggikan Tuhan. Thank you Jesus. Come on church, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau layak diagungkan Tuhan Yesus. Engkau layak ditinggikan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Teramat baik di dalam kehidupan kami. Sampai detik ini Tuhan Yesus, kami ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sangat-sangat bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau memuji-Mu Tuhan Yesus. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Oh God, thank you Jesus. We worship you, we praise you God. Come on church. Mari sama-sama kita katakan. You hold the power over all, almighty. Thank you, Jesus. Heaven and earth sing of your name. Hallelujah. Sing hallelujah. Name of Jesus lifted high. Name of Jesus glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Kau yang kami muliakan Yesus. Love so great, Lord, it overwhelms my saving grace. Come on, church. His kindness in me, it overflows, so my soul sings. Come on, church. Singing, so my soul sings. Name of Jesus lifted high.
Jesus, glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. You are great, you are great. We bless you, Jesus. Come on, church. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. Your grace that never fails. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. In my every hour, your love will never change. You never fail me. You never fail me. The grace that never fails. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. Mari kita sembah dia Tuhan, church. Name of Jesus, lift me high. Name of Jesus, glorified. You are great, be magnified. The name of Jesus, the name of Jesus. Oh, name of Jesus, lift me high. Name of Jesus, glorified. You are great. You are great. You magnified. The name of Jesus. The name of Jesus. Dengan imanmu katakan. In my every hour, your love will never change. You never fail, God. Yes, Jesus. Goodness that never fails. God, you're my everything. You never fail me. You never fail me. We thank you, God. We thank you, Jesus. We honor you. Engkau yang bertahta, Tuhan Yesus, di tempat ini, Tuhan. Selamanya Engkau yang mau kami puji, Tuhan. Woo! Come on, church. Sing louder. Kau berikan arti hidupku. Kau mengenalku. Kau selamatkanku. Kau berikan kasih terindah di dalamku. Ku percaya. Sekarang waktunya, Tuhan. Sekaranglah waktunya. Bangkit dan tinggikan namanya. Come on, church. Come on, sing it. Sekaranglah waktunya. Bangkit dan tinggikan namanya. Are you ready? 1, 2. Terbesar, terajaib, bertahta di atas pujian. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi. Ubahkan hidupku selamanya. Takkan gentar Kau bersamaku. Kau yang terhebat di hidupku.
akan puas dengan semua. Ku inginkan hadirmu. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Sekaranglah waktunya bangkit dan tinggikan namanya. Kau terajai, terbesar, terajai, bertata di atas hujan. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Kau bertata Tuhan Yesus, Kau yang berkuasa. Human Church, mari katakan, Kau bertata, Kau bertata selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Kau bertata, Kau bertata selamanya. Kau berkuasa, Kau berkuasa selamanya. Terbesar, terajaib, bertata di atas hujan. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, yes Lord, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku terbesar, terajaib, bertata di atas hujan. Hanya Kau Allah yang layak untuk disembah. Namamu tertinggi, kuasa-Mu nyata, ubahkan hidupku selamanya. Ubahkan hidupku selamanya. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Memandang wajah-Mu, Tuhan Yesus, mengejar hadir-Mu. Itulah kerinduan hati kami, Tuhan. How sweet You are. Kami mengejar hadir-Mu, Tuhan Yesus. Memuliakan-Mu, Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan buah hidupku. Dekat padamu, itu rinduku.
Setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Itu kerinduan kami, ada di tempat ini ya Tuhan, untuk bersekutu denganmu, dekat padamu. Itu rinduku setiap kataku kau menunggu. Setiap kataku kau pun menunggu. Oh, tak kusangka, tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Tuhan, ku memandang wajahmu, ku menghargai hadiratmu, Yesus. Selamanya Kau yang ku sembah, Kau yang ku hargai, Kau yang ku hormati. Memandang
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Sebentar kami mau duduk diam. Kami mau dengarkan sebagian, mau belajar sebagian dari firman Tuhan. Dan jadikan hati kami semua tanah yang baik. Supaya segala sesuatu yang ditabur boleh bertumbuh menjadi pohon. Lalu kemudian pohonnya boleh berkembang dengan baik. Menghasilkan buah. Dan buahnya boleh tinggal tetap. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Diserahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Thank you worship team. Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Shalom semuanya. Oke. Sebelum saya membagikan hari ini, saya pengen ajak kita semua untuk punya waktu-waktu khusus untuk kita bisa mendoakan orang lain yang mungkin beberapa dari kita belajar itu dengan nama doa syafaat dan kemudian kita berdoa untuk orang-orang lain. Saya sengaja hari ini kita aminin dulu karena saya pengen kita sama-sama belajar sebagai sebuah gereja yang baru berdiri belum 1 tahun. Kita sama-sama belajar untuk bisa ngerti bahwa doa syafaat itu dilakukan ketika kita sama-sama berkumpul lalu mendoakan orang lain. Kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa gitu. Dan saya pengen kasih tahu bahwa kita punya form. Bapak Ibu Saudara bisa cari untuk bisa masukin ke situ pokok-pokok doa di mana kita bisa sama-sama berdoa. Ada tim doa yang akan mendoakan doa-doa Bapak Ibu Saudara semua. Nggak akan semua doa mungkin kita bawa selalu ke dalam kita punya ibadah karena nggak mungkin ketika pokok doa itu sudah terlalu banyak kita juga nggak bisa semuanya dibawa. Ketika pokok doa itu terlalu pribadi kita juga nggak bisa bawa itu ke sini. Tetapi saya pengen pastikan bahwa kita ada waktu-waktu di mana kita akan mendoakan karena ada tim doa yang berdoa. Amin. Saya pengen ajak kita semua untuk sama-sama yuk kita angkat tangan kita, sama-sama kita tundukkan kepala untuk kita bisa berdoa beberapa pokok doa. Ya. Bapak kami berdoa buat mereka yang membutuhkan pemulihan pasca melahirkan in Jesus name. Biar pemulihan itu terjadi dengan cepat in Jesus name. Berdoa untuk kesehatan bayi yang bisa keluar dari inkubator, kami bersyukur. Dan biar pertumbuhannya, perkembangannya, semuanya boleh berlangsung di dalam anugerahnya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berdoa buat mereka yang sedang melakukan pengobatan jantung. Biar semua terjadi, pemulihan yang terjadi, semuanya dalam anugerah Tuhan. Berdoa healing may flows in Jesus name. Berdoa buat mereka yang akan menjalankan operasi lutut. Berjalan dengan lancar, dengan baik. Pertolongan Tuhan ada di sana, di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa untuk iman dan kekuatan untuk juga mengatasi segala sesuatu, takut, khawatir, dan menghadapi kehidupan ini. Kami berdoa biar kekuatan keluar di sana di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Thank you untuk ikut berdoa. Sebelum saya mulai, saya lihat ada beberapa wajah-wajah yang sangat-sangat familiar. Thank you Pastor Tommy udah datang ke sini. Pastor Tommy sama Ibu Vera boleh berdiri sebentar. Pastor Tommy dari Cirebon, FJF Cirebon. Thank you for stopping by, bro. Saya juga lihat ada Andre dan Nico. Ini adalah pastoral staff dari FJF Singapura. Boleh berdiri sebentar? Yeah. Thank you for coming. Thank you for coming. Dan hari ini saya mau kasih sedikit refresh. Minggu lalu saya bicara tentang bagaimana kita plug in, lalu kemudian saya share tentang benih. Ada benih yang jenis ketiga yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak belukar, lalu kemudian ada benih jenis yang keempat yang jatuh di tanah yang baik. Dua-dua kelihatan sangat sama, dua-dua kelihatan biasa aja, dua-dua bisa melayani, dua-dua bisa datang ke gereja, dua-dua bisa kelihatan sangat-sangat baik. Tetapi ketika soal berbuah, yang satu tidak berbuah, dan mati yang satu akan berbuah. Hari ini saya akan melanjutkan itu, tetapi saya akan ambil dari Joshua, karena 1 tahun ini FJF Global mengambil tema dari Joshua, mengambil sumber dari Joshua, dan segala sesuatu yang kita bagikan sebetulnya adalah dari buku Yosua. Dan hari ini saya mau baca satu bagian firman Tuhan, Yosua 10 ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu.
Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua 10 ayat 12, saya loncat ke ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan kau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Yosua 10 ayat 14 bilang begini, belum pernah ada hari seperti itu. Hari macam apa? Hari di mana Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Buat Tuhan gak ada masalah mau berhentiin matahari kayak, berhentiin bulan kayak, berhentiin Saturnus kayak, gak ada masalah buat dia. Yang jadi masalah adalah belum pernah ada hari seperti itu, yaitu hari di mana Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Inilah cerita dari kitab Yosua di pasal yang ke-10. Bicara tentang peperangan mereka melawan orang Amori. Seluruh orang Amori, raja-raja orang Amori berkumpul bersatu, lalu kemudian diserang oleh Yosua. Waktu diserang, Tuhan bilang, kamu maju aja dan aku akan menyerahkan mereka kepadamu. Dan Yosua maju dan dia membuat sesuatu yang tidak pernah dibikin oleh orang sebelumnya. Dan saya mulai berpikir, dulu waktu Musa belah laut, ada perintah dari Tuhan, kasih tahu dia lemparkan tongkat itu dan laut akan, ya Tuhan tinggal bilang laut terbelah, tapi lemparkanlah tongkat itu. Jadi dia ngerti, ada pola yang dia belajar bahwa ada tongkat yang dikasih sama Tuhan. Dan kalau dilempar, ini akan bikin sesuatu. Tapi belum pernah ada orang yang tiba-tiba bisa ngomong sama matahari dan bulan, berhenti lu. Dan sejauh saya belajar, dulu sempat mau masuk astrologi gitu ya, astronomi gitu ya, astrologi. Jadi saya Gemini by the way, dulu sempat mau belajar begitu, pokoknya waktu pas pelajaran fisika, bagian astronomi, saya jago lah. Terus saya berusaha untuk bisa cari, ternyata ya nggak ada gunanya juga kalau masuk jurusan itu. Nggak jelas gitu ya zaman itu, nggak tuh zaman sekarang. Tapi zaman saya waktu Om dulu mau sekolah. Jadi ketika saya berusaha mencari kapan orang tahu bahwa matahari itu ada dan namanya matahari. Dan kemudian dia sanggup untuk bisa ngerti. Sebab Yosua hidup di zaman kurang lebih 3.000 tahun sebelum yang namanya Kopernikus lahir. Kopernikus adalah orang yang kemudian coin sebuah ide bahwa bumi berputar mengitari matahari. 3.000 tahun sesudah zamannya dia, kok dia bisa tahu bahwa ada matahari dan ada bumi mengitari itu, lalu kemudian ada bulan. Dia bisa bilang bahwa kamu berhenti di situ, kamu berhenti di sini. Pasti terjadi sore hari, karena sudah ada matahari, sudah ada bulan, waktu masih ada matahari. Cobain deh, lihat ke pantai, lihat mata sunset, ya. Kamu akan lihat bulan di sebelah baliknya dari matahari. Kalau kamu hadap pantai, kamu akan lihat matahari itu. Kalau kamu balik, kamu akan lihat bulan di situ sudah keluar. Dan tepat seperti waktu itu, seorang Yosua bilang sama matahari, berhenti. Bulan berhenti. Kenapa sih harus berhenti? Dan saya nggak terlalu masalah dengan semua gimana dia bisa tahu tentang astronomi dan lain-lain. Tetapi saya bermasalah sekali dengan dia punya iman dari mana? Yosua punya iman dari mana? Yosua bisa berani ngomong itu dapat kekuatan dari mana? Iman dari mana? Coba saya pengen bawa Bapak Ibu Saudara semua untuk bisa kita sama-sama mundur ke bagian waktu pas Yosua dikasih tahu di awal-awal. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yosua pasal 1, 4 kali diulang. 4 kali. Hanya teguhkanlah dan kuatkanlah hatimu.
hanya kuatkan, teguhkan hatimu. Artinya Yosua itu bukan seorang pemimpin yang kelihatan firm. Dia nggak cukup steady, nggak cukup kuat, nggak kelihatan. Sehingga kemudian harus berkali-kali. Musa kasih tahu dia berkali-kali. Tuhan kasih tahu dia berkali-kali. Janganlah takut dan kuatkan hati. Sekarang pertanyaannya, dari pasal pertama cerita Yosua, dari zaman pertama kali Musa mati, lalu kemudian dia mengambil tongkat kepemimpinan itu, lalu kemudian sampai di Gibeon, kok dia bisa berani-beraninya bilang bahwa matahari berhenti, bulan berhenti. Pertanyaannya, dapat iman dari mana? Ini kan awalnya kelihatan orang yang sangat biasa saja. Orang yang mungkin takut. Kok bisa ada di situ? Terus saya pengen bawa kita taruh pemikiran itu di situ. Ada satu buah pemikiran lagi yang perlu saya sampaikan. Terus ngapain Yosua harus taruh bulan di situ, matahari di situ, lalu kemudian dia menunggu apa yang sedang dia tunggu. Dan kemudian 1 hari mereka berlama-lama. Tenggelam 1 hari penuh. Berarti 1 hari itu jadi kayak 2 hari, tapi padahal masih hari yang sama. Jadi 48 jam. For the very first time itu 48 jam 1 hari. Apa yang terjadi? Kenapa harus begitu? Bukankah banyak dari kita yang kalau berdoa, Tuhan, kita pengen Tuhan berperang buat kita. Cerita ini tuh Tuhan berperang buat Yosua, buat Israel. Dia lempar batu dari atas langit. Coba bayangin. Tuhan ikutan perang, dia lempar batu dari atas langit. Kalau saya jadi Yosua dan menjadi orang zaman ini, Gen Z nih, Gen Z. Kalau Om sekarang berdoa, Om akan berdoanya begini, Tuhan, kan Tuhan yang berperang buat kita. Maka saya berdoa supaya Tuhan selesaikanlah perang ini dengan cepat. Dan bikin semua musuh mati. Benar gak? Selesai kan? Selesai. Bukankah kita berdoa selalu kayak begitu? Biar Tuhan yang berperang. Tuhan bikin semuanya selesai. Yosua adalah produk dari berperang melawan bangsa Amalek. Musa ada di atas. Berdoa tiap kali diangkat tangan menang, dia jatuhin kalah. Diangkat tangan menang, dia jatuhin kalah gitu. Akhirnya dia angkat tangan karena dia sudah tua. Ada orang yang pegangin tangan dia. Namanya satu Harun, yang satu lagi Hur. Pegangin dia, lalu dia duduk. Supaya selama itu bangsa Israel menang. Yang perang siapa tuh? Itu Yosua tuh di bawah tuh. Itu Yosua tuh lagi perang di bawah. Dia memimpin peperangan itu. Dia belajar bahwa sebelum segala sesuatunya selesai, it's selesai. Selama Musa angkat tangan, artinya perang belum selesai. Sehingga kemudian masuk dalam sebuah konsep di kepala dia, bahwa kalau belum selesai, it's belum selesai. Kalau kita masih melewati banyak sekali pergumulan, masih melewati banyak sekali proses, kalau emang belum selesai, berdoanya jangan Tuhan bikin selesai. Berdoanya kayak Yosua. Hai matahari, berhentilah di situ. Dan bulan berhentilah di situ. Saya perlu injury time. Saya perlu overtime. Tuhan, I need more time. Yang tentuin dia perlu overtime, Tuhan atau Yosua? Tuhan gak pernah kasih tahu bahwa harus ada overtime. Yosua yang menentukan sendiri bahwa dia perlu overtime itu. Dan dia bilang, matahari berhenti di situ. This isn't finished. I want to finish everything. Dan dia selesaikan perang itu. Oke. Ada 2 pemikiran, tolong ditaruh baik-baik. I was a drummer. Percaya apa enggak, dulu saya drummer. Ketawa. Kasih partitur saya bisa baca loh, beneran.
Cuman belum tentu bisa main. Baca doang, duk cek gitu. Tung ces gitu. Tahu bisa. Gini, main drum tuh gampang. Serius. Gini ya, saya kasih tahu, praktekin. Saya nggak suka yang gini-gini, saya suka yang akustik. Itu digitu nggak kedengeran. Tadi aja problem. Good job by the way. Gak ada yang tahu kan tadi problem, gak ada yang tahu. Good job. Semua orang juga udah tahu tadi problem. Bagus dia, hebat. Bapak Ibu Saudara, belajar drum itu gampang karena yang pertama harus dipelajari adalah ketukan. Ya, ketukan segitu, lalu kemudian kalau kita taruh ada bass drum di situ dengan ketukan yang sama, kita taruh. Bisa nggak? Bisa nggak? Coba ikutin saya. 1, 2, 3. Gampang kan? Gampang kan? Main drum tuh gampang tahu. Iya, bikin ngerti sebuah beat, lalu menjalankannya, sebuah jenis groove namanya, lalu kita lakukan, itu gampang. Gampang. Tahu nggak yang susah? Yang susah adalah waktu pas transisi. Kita main satu beat, lalu transisi. Masuk chorus. Kurang satu ketukan. Lebih satu ketukan. Kurang setengah ketuk. Bubar. Drum walaupun nggak kelihatan, tapi kalau dia nggak ada, yang lain nggak bisa main. Kalau dia nggak ada, maka cuman boleh keyboard yang nyala. Bass nggak boleh ikut nyala. Bingung kalau ada bass nggak ada drum. Cuman boleh ada keyboard sama gitar yang nyala. Drum pegang posisi penting walaupun dia posisinya di belakang. Orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat. Orang kalau di band itu kan orang semua tahu vokalisnya, nggak ada yang tahu kan drummer siapa. Ya, tapi saya pengen kasih tahu Bapak Ibu. The test isn't on the main groove or beat we usually play. It's focus on the feel. Drummer yang baik itu adalah drummer yang kemudian bisa latihan tiap hari. Dalam istilah drum namanya rudiment. Gitu. Main setiap hari, tiap hari 2 jam. Saya sampai bingung, 2 jam? 5 menit aja begini udah gak kuat. Single stroke, double stroke, single paradiddle, double paradiddle, gak bisa. Ya itu sebabnya saya gak nerusin main drum. Terus latihan begitu terus. Sebab yang dibutuhkan oleh that kind of rudiment, latihan yang macam begitu, itu waktu pas kita fill in track. Yes. Begitu pas sudah beat mah, semua orang juga bisa. Makanya kalau main kahun, semua orang bisa. Karena nggak ada fill in. Kalau cuman gedok-gedok meja, kan semua orang yang pernah sekolah, pernah gedok-gedok meja. Semua orang juga bisa, sebab nggak ada fill in-nya. Tes itu terjadi, ujian itu terjadi ketika ada transisi dan ada fill in-nya. It's never on the regular pattern. The test always happen during a transition. Sama seperti dalam kehidupan kita, sama seperti ketika Yosua mengalaminya, the test is on the transition. Dia tahu bahwa habis ini akan gelap. Dan dia tahu dia nggak bisa berperang di waktu gelap. Dan dia bilang, matahari berhenti, bulan berhenti. The test is always on the transition. Regular life ya regular life. Ya bangun tidur pagi-pagi begitu. Ya gitu-gitu aja lah pastor hidupnya. Ya iya saya ngerti. Tapi ketika masalah datang dan kamu tidak bisa menyelesaikannya, artinya kamu tidak pernah latihan. Gak pernah latihan. Sebab kalau kamu latihan, kamu pasti bisa ngelewatin masalahnya.
Right? Nah, kalau saya bawa ini ke Yosua, maka Yosua itu adalah orang yang bersama-sama dengan Musa. Dari sejak dia muda, dia ada di gunung itu ketika Musa penuh dengan kemuliaan Tuhan. Tuhan hadir berhadap-hadapan dengan Musa. Dia ada di bawah gunung, dia ngerasain tuh hadirat Tuhan. Tapi dia harus nunggu di bawah karena dia gak bisa ke atas. Lalu kemudian dia lihat waktu semua yang Musa bikin. Dan dia belajar, oh ini namanya plug in. Ini namanya terhubung dengan Tuhan. Itu namanya. Nanti kalau ternyata saya jadi dia, saya akan mau plug in juga kayak Musa. Lalu kemudian waktu kejadian itu sebabnya Yosua adalah orang yang betul-betul ngerti artinya terhubung. Dan dia jaga hubungan itu baik-baik. Itu sebabnya dia baik-baik aja ketika disamperin panglima bala tentara Allah. Tanya sama dia. Take off your shoes, this is holy ground. Waktu dia ngomong take off your shoes, this is holy ground. Dia langsung, it's familiar. I heard this story from my father. Saya dengar cerita ini dari Musa. Dia bilang suruh take off your shoes, this is holy ground. Dia tahu ini adalah pentahbisan. Dia tahu ini adalah waktunya dia ditunjuk oleh Tuhan untuk sebuah misi. Dia copotin dan dia tanya sama panglima bala tentara, what should I do? Kalau minggu lalu saya bicara tentang terhubung antara sesama, terhubung dengan Tuhan, terhubung dengan sesama kita. Hari ini saya mau kasih tahu, terhubung itu artinya terus ada di situ. Walaupun mungkin kita ngelihat masalah kita belum selesai. Karena mungkin kita butuh overtime. Dan bahkan untuk menyelesaikan masalah di dalam overtime itu, kita masih tetap butuh terhubung dengan Tuhan. Catat bagian ini baik-baik. Bertindak cermat di waktu yang tepat saat sedang penat. Jangan. Sayangnya nggak ada terusannya. Dan ini yang bisa terjadi kalau kita ngerti yang namanya latihan rudiment. Kalau kita bisa latihan, kita ngerti, kita tahu baca firman Tuhan, kita tahu caranya berdoa, kita tahu gimana cara akses Tuhan, kita tahu bagaimana cara absorb, menghisap ketika kita terhubung itu, source itu terhubung dengan kita. Kalau kita nggak ngapa-ngapain juga, nggak ngapa-ngapain. Semua punya handphone kan? Semua pernah ngecharge handphonenya. Saya pengen tanya kalau setelah kamu ngecharge, chargernya kamu cabut nggak? Harusnya dicabut tuh. Ini pesan dari PL. Ini pesan dari PL. Enggak. Setelah kamu charge, kamu nggak pernah cabut kan? Sama, saya juga nggak pernah cabut. Saya tanya, waktu kita cabut dari handphone kita, powernya masih ada di situ nggak? Anugerah Tuhan ada di situ nggak? Pertolongan Dia masih ada di situ nggak? Kamu dapat nggak? Enggak, karena kamu cabut, right? Simple as that. Plug in adalah ketika kamu terus terhubung, walaupun kamu lagi baik-baik aja, walaupun kamu lagi biasa aja, karena kamu kan nggak tahu kapan kamu diuji. Dan ketika kehidupan biasa-biasa aja, tahu-tahu ujian datang, saya tetap terhubung kok. I'm fine. Di sini berapa banyak yang pakai iPhone? Kalau kamu biarkan kamu punya iPhone dalam charger satu malaman, dalam bulan-bulan Agustus, September, tiba-tiba kamu bangun pagi-pagi, dia udah ada iOS yang baru. Ada yang pernah? Tiba-tiba bangun pagi, kapan update-nya? Dia update karena dia tetap terhubung. Karena chargernya nolok, wifi-nya nyambung. Right? Otomatis. Waktu pas update datang, kamu bahkan gak pernah tahu update itu datang. Dia masuk. Tapi kalau kamu tidak terhubung, dia nggak mau. Biasanya dia nggak mau update kalau baterainya nggak full. Dia butuh tetap terhubung.
saat sedang penat. Seringkali ujian datang waktu kita lagi capek. Seringkali kan drama tuh kejadian kalau orang lagi capek. Makanya kalau capek jangan baper. Ya. Saya nggak ngomongin gereja di sini. Iya, saya ngomongin gereja Singapura, gereja Cirebon tuh. Gereja di sini baik-baik semua. Kalau lagi capek jangan pada baper, karena kalau kamu lagi penat, nggak tidur sebaiknya. Kamu akan sangat-sangat emosional. Keputusan-keputusan kamu adalah keputusan-keputusan yang kurang baik, dan kamu nggak akan suruh matahari berhenti di situ. Kamu akan mengumpat-ngumpat dan minta semua yang harus diselesaikan itu selesai dengan cepat. Kenapa sih harus lama-lama? Dan akhirnya keluar sesuatu yang saya bilang tantrum. Anak kecil banget. Orang dewasa kalau udah mulai teriak-teriak tuh kayak anak kecil kan. Tantrum. Ya iyalah. Kalau belum dewasa, jangan pelayanan. Kalau belum dewasa, jangan dikencar kalau kata bahasa Sunda. Jangan dilepas. Taruh di rumah aja. Iya, dipeuyeum we. Ya, terjemahan bahasa Indonesia. Kalau belum dewasa, taruh di rumah aja. Jangan ditaruh. Jangan suruh keluar. Nggak bisa melakukan apapun. Segala sesuatu jadi salah. Sekarang pertanyaannya adalah, saya kasih judul khotbah saya, Yes, I'm sure. Kalau pastor capek, apakah pastor akan tetap terhubung? Yes, I'm sure. Kalau lagi banyak drama, kan gereja biasanya suka banyak drama di tempat lain. Ya, gereja tempat lain. Suka banyak drama, apakah pastor akan tetap terhubung? Yes, I'm very sure. Kamu boleh drama sepuas-puas kamu. Kamu boleh bikin banyak ulah. Saya akan tetap berdiri di tempat saya. Di atas kebenaran. Sometimes saya harus belain satu pihak. Sometimes saya harus mempersalahkan satu pihak. Tapi I'm very sure. Karena saya terhubung. Tapi saya tersinggung pastor. Bodoh amat. Kalau kamu memang salah, sudah sepantasnya kamu tersinggung. Kalau kamu memang salah, introspeksi, jangan tersinggung. Try to be connected one another. This man is about plug-in. Try to be connected. Kalau orang lain tersinggung, kamu gak mikirin orang lain, mikirin diri sendiri. Tapi saya tersinggung. Kalau orang lain tersinggung gimana? Why don't you change? Right? Kalau kita berpura salah dengan orang, kita rubah diri kita sendiri dong. Jangan mengharapkan orang berubah. Kita nggak bisa mengharapkan orang berubah. Kita bisa merubah diri kita sendiri. Ini nggak marah, ini lagi cerita gereja lain. Jangan takut, ini bukan gereja kita. Kalau dalam permasalahan pernikahan, yes, I'm sure. I'm sure I'm connected. Parenting, I'm sure. Dalam pertikaian, dalam masalah, dalam pergumulan, I am sure I can pass it on. Karena ini adalah tentang sebuah hubungan. Dan saya tetap terhubung. Pertanyaan saya minggu lalu, are you sure? Saya mau cerita ada satu gambar. Ini cerita tentang tahun 2020 ada satu orang yang dipilih menjadi 100 kobiot roku, itu bahasa Polandia artinya 100 wanita paling berpengaruh, 100 women of the year tahun 2020. Ada satu orang Jepang namanya Ima yang ada di tengah. Ya, nah ini adalah itu ada di tengah-tengah tuh. Lalu kemudian ini adalah Instagram dia, Imagram. Cuman masalahnya, dia orang Jepang, tapi bisa terpilih sebagai 100 wanita paling berpengaruh di Polandia. Problem saya bukan itu. Problem saya adalah, she's not even a human. She's virtual. Dia bukan manusia. Tetapi tiap hari dia bisa update,
Tiap hari dia bisa kasih begitu banyak dan begitu banyak engagement yang terjadi, ada banyak orang suka. Dan apapun yang dia bilang, orang itu bisa setuju. Bahkan dia bisa terpilih sebagai 100 wanita paling berpengaruh di Polandia. Seberapa nggak ada gawenya perempuan di Polandia. Sampai bisa ngeliatin orang Jepang yang not even a human. Church, I want to tell you, ini yang namanya terkoneksi. Ini yang namanya terkoneksi. Kalau kamu terkoneksi dengan hal yang benar, kamu bisa dapat benefit yang benar. Kalau kamu terkoneksi dengan hal yang salah, saya nggak tahu itu orang Polandia tahu nggak kalau ini bukan orang. Dan sampai hari ini, Ima ini masih ada. Bahkan banyak temennya. You can find it, there's so many virtual account yang kemudian speaks up tentang climate change, tentang perubahan-perubahan di dunia, tentang Middle East, tentang Palestina, dan mereka bicara banyak dan mereka dipercaya. Problemnya itu mereka dipercaya. Karena banyak orang terkoneksi dengan itu. Apakah kita terkoneksi dengan Tuhan sebesar kita terkoneksi dengan Instagram? Yosua 1 ayat yang kelima. Ini adalah awal mula terjadinya sebuah koneksi. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Sounds familiar? Tadi saya buka ayatnya dengan ini. Tadi saya buka khotbah saya dengan ayat ini. Itu ada di Yosua 10. Yosua dari pasal 1 sudah bicara. Yosua ngerti bahwa kalau dia terkoneksi, dia akan melakukan hal-hal besar. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan biarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan. Itu yang kasih dia pede, confidence luar biasa untuk bilang, matahari berhenti, bulan berhenti. Saya sih nggak akan pernah sih berdoa buat itu. Kalau pindah-pindahin awan boleh. Saya berani lah. Mau hujan saya pindahin boleh. Tapi kalau berhentiin matahari dan berhentiin bulan, seberapa besar kepercayaan yang dia punya akan Tuhannya? Pertanyaan saya, seberapa besar kepercayaanmu pada Tuhan? Joshua was plugged in while he was with Moses. He already plugged in. But he stayed connected and absorbed power by maintaining that connection and never cutting it. Emang gampang untuk bisa terus terhubung dan kemudian menjaga hubungan itu. Punya istri kalau nggak pernah ditoel, nggak pernah diajak date, nggak pernah diajak breakfast, udah punya anak, sibuk dan lain-lain, soon enough juga you'll be disconnected. Kalau punya istri ya diajak main, diajak jalan-jalan, diajak date. Berdoalah supaya anak-anak cepat besar. Supaya bisa sekolah, lalu kemudian kita punya waktu buat date lagi. Ya kan? Kalau nggak pernah diurus, ya you're gonna lose the connection. Saya pengen kasih tahu ya, kalau kamu juga nggak pernah spend time sama anak kamu, you're gonna lose the connection. Itu sebabnya banyak anak mami daripada anak papi. Saya mau baca satu bagian firman Tuhan, setelah itu saya akan selesai. Setelah ini saya akan minta beberapa dari kita untuk bisa sama-sama bikin komitmen baru. Karena saya percaya hari ini kita belajar banyak. Yesaya 40 ayat 31 bilang begini, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Dapat dari mana? Dapat karena connected. Mendapatkan kekuatan yang baru. Walaupun transisi itu terjadi. Hari sudah hampir gelap. Tapi belum ada apa-apa, Pastor. Gak kelihatan apa-apa. Masalah saya masih banyak. Pertolongan itu belum kelihatan. Saya ingin kasih tahu kamu, berdoa supaya ada kekuatan baru. Sebab kalau kamu stay plug in, walaupun itu gelap, Tuhan akan kasih. Walaupun itu gak kelihatan, Tuhan ada di sana.
Kalau kamu nggak punya kekuatan kayak Yosua bilang matahari berhenti, saya pengen kasih tahu kamu, Tuhan akan melakukan perkara besar walaupun kamu nggak kelihatan apa-apa. Walaupun itu gelap. Karena dia akan kasih kekuatan baru untuk orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang terkoneksi dengan source-nya, lalu kemudian menanti-nantikan. Ayo Tuhan, come on. Kalau kita bisa ngoyo untuk banyak hal, kenapa kita nggak bisa ngoyo atas kekuatan yang bisa Tuhan kasih? Yes, I'm sure that when I'm plugged into God daily, I'll be renewed. Ada berapa banyak orang yang mau bilang ini setiap hari? Yes, I am sure. Saya yakin Tuhan, that if I'm plugged in, I will be renewed. Bikin ini jadi sebuah deklarasi setiap hari, kasih tahu, yes, I'm sure that I'm plugged in. I will be renewed. My strength will be renewed. Day after day, minute after minute, second after second. Setiap hari saya pasti kuat, saya bisa. I'm sure. And I will place my confidence in God alone. And I will trust Him with all my heart. And yes, I am sure. Punya keyakinan dong, bahwa Tuhan akan kasih kita, saya suka kata Godfidence. Percaya diri yang datang dari Tuhan. Mungkin kapasitasnya kurang, tapi karena Tuhan kasih kepercayaan diri untuk bisa ada di situ. Ada banyak orang datang sama saya tanya, Pastor ini ada masalah ini. Jawaban saya sering kali, if you can see it, you can fix it. Because nobody see it. Now you can see it. Can you help me to fix it? Oh, saya nggak punya kapasitasnya, Pastor. If you can see it, sebenarnya Tuhan udah kasih kapasitas buat kamu untuk selesai. You just need to place your confidence in God alone and stay connected. Mari sama-sama kita pulang. Let's go back reflecting on this important message. When you are plugged into God, you are aligned with it. Stay plugged in. And when you're aligned, just like Joshua, He can work through you to do miraculous things. Amin. Saya minta semua untuk bisa tundukkan kepala. Dan coba renungkan. Dengan semua hal yang kita punya, semua permasalahan yang kita sedang hadapi, semua pergumulan yang kita hadapi. Saya pengen kita semua untuk bisa coba untuk bisa bilang sama semua masalah kita bahwa you stay there, I need more time. Kamu diam di situ, saya butuh waktu untuk saya terkoneksi dengan Tuhan. Dan kemudian miraculous thing will happen. Mujizat akan terjadi. Yang saya butuhkan adalah waktu yang lebih banyak untuk saya bisa terhubung dengan Tuhan. Karena masalah bukan masalah di hadapan Tuhan. Tetapi saya butuh waktu untuk bisa terkoneksi lagi dengan Tuhan. Supaya saya punya confidence dan ngerti bahwa Tuhan akan berperang bagi kita. Tapi kita harus menyelesaikannya. Kita harus ada di situ. Dia akan berperang bersama-sama. Dan saya minta semua orang yang mau terkoneksi dengan Tuhan boleh bangkit berdiri. Dan mari 1 bulan ini kita sama-sama belajar untuk bisa terhubung, terkoneksi, plug in. Gak cuma dengan Tuhan, tetapi dengan komunitas di mana kamu ditanam. Semua orang yang ada di sekeliling kamu ditaruh di situ. Karena Tuhan punya rencana
Dan gak ada sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Jemaat Tuhan, apabila engkau baik-baik mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini, pulanglah bawa kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kau akan mendapat kekuatan yang baru, kau terus naik seperti Raja Wali, tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Dan apapun yang tanganmu kerjakan, Tuhan akan bikin berhasil. In Jesus' name. Jesus' name. Amin. Happy Sunday. God bless you.